Buket ya Pak. Sempron gayaan mah. Apa? Coba. Hanya ular ya Pak. Ular. Padahal klinis. Enggak marah kan nyemprotnya bareng. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami para pejuang pangan di Jepang. Dan hari ini setelah 2 minggu ya penanaman ubi yang di kebun ini, saya mengolah lahan yang lain dan menanam. Hari ini juga selesai menanam kurang lebih setengah hektar. Dan ini saya menengok kebun yang sini, alhamdulillah sudah memanjang, sudah hidup. Dan ini usia tunas ubi kurang lebih usia 2 minggu ya, sekitar 2 minggu. Dan alhamdulillah kalau sudah seperti ini hidup. Dan ini ada juga yang kering. Biasanya ini waktu penanaman, nah ini bekasnya, dia tidak nancap ke tanah, dangkal ya. Jadi waktu terkena angin dia goyang-goyang, akhirnya tercabut seperti ini dan mati ya. Ya namanya bertani, setiap hari ada perubahan cuaca, ada angin, hujan dan lain sebagainya. Dan sekaligus saya ingin menjawab ada kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan yang menyangkut tentang ubi. Yang pertama, kalau menggunakan mulsa hitam atau silver, biasanya kering atau mati. Nah, mohon solusinya. Nah, ada rekan di kolom komen yang menyampaikan seperti itu. Begini, pada dasarnya mulsa tidak ada pengaruhnya tentang untuk ubi ya, warna maksudnya tidak ada pengaruhnya warna apapun. Tapi perlu diketahui, walaupun dengan mulsa seperti ini, mulsa organik ini, panasnya akan tetap sama. Tapi pada dasarnya pada waktu penanaman usahakan batang ini waktu ditanam itu jangan sampai menyentuh ke plastiknya seperti ini. Nah, kalau menyentuh ke plastiknya biasanya dia akan mati gitu loh. Jadi pada intinya usahakan pada waktu menanam ujungnya seperti ini dia kondisinya jangan menempel, berdiri ya. Posisikan seperti ini, berdiri seperti ini. Itu waktu proses penanaman. Dan biasanya setelah daun itu tumbuh tunas dan lain sebagainya, dia akan ambruk sendiri. Jadi pada waktu penanaman itu usahakan untuk menghindari batangnya ini menempel ke mulsa. Usahakan cara menanamnya pada waktu menanam, batang tunas ini usahakan posisinya berdiri. Walaupun posisinya waktu menanamnya yang posisinya miring atau posisinya lurus, tegak lurus, tapi usahakan batangnya itu dalam kondisi yang berdiri. Yang paling penting itu adalah ujung tunasnya. Ujung tunas ini yang saya maksud, ujung tunas ini ya. Yang paling penting ujung tunas ini jangan sampai menempel di mulsanya. Nah, disitulah nanti umbi insya Allah tidak akan mati. Itu dari pengalaman saya sendiri ya. Dan juga misalnya seperti ini pada waktu penanaman ya. Entah kita tanam posisi miring ya, kita tanam posisi miring, kita tekan tanah. Usahakan batang ini jangan sampai menyentuh mulsanya seperti ini ya. Jadi usahakan batangnya itu dalam kondisi yang tegak. Paling inti, paling utama itu adalah tunas yang paling ujung, yang paling muda ini ya. Karena ini kalau sehari saja menempel di mulsa, kebanyakan akan mati, akan mengering. Karena ini masih sangat sangat lemah kan, itu ya. Terus untuk itu mungkin jawaban untuk kenapa menggunakan mulsa hitam atau perak, umbinya itu bisa mati atau mengering atau mati. Itu jawabannya. Dan mungkin salah satu cara lagi,
Dulu waktu saya masih di Indonesia, saya melihat orang menanam ubi jalar itu biasanya gulutannya kan lebar, bisa dikatakan 1 atau 1,5 meter. Usahakan gulutan itu dibuat gundukan seperti ini saja, lebarnya 40 cm, ya. Terus dibuat tinggi seperti ini, ya. Nah, jangan gulutannya jangan terlalu lebar. Maksud saya yang menggunakan mulsa loh ya. Tapi kalau tidak menggunakan mulsa, monggo terserah dari pengalaman masing-masing. Tapi kalau menggunakan mulsa, alangkah baiknya gundukan itu atau gulutannya jangan terlalu lebar. Karena apa? Yang pasti kalau terlalu lebar secara otomatis tidak ada jarak ya. Walaupun dia misalnya roboh begini, kalau mulsanya lebar, secara otomatis pasti akan menyentuh ke mulsanya tersebut. Tapi kalau gundukannya seperti ini, insya Allah maksud saya kembali lagi, jadi kalau gulutannya atau gundukannya tidak terlalu lebar, lebarnya 40 cm dan ketinggian kurang lebih 25 cm atau 30 cm, insya Allah batang dari tunas ubi yang masih muda ini tidak akan menyentuh ke mulsanya, dan insya Allah kesempatan atau peluang hidupnya lebih besar dibandingkan dengan peluang keringnya, mengeringnya atau matinya. Mungkin itu untuk jawaban yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan mulsa, kenapa batang ubinya mati. Terus yang kedua, ada juga pertanyaan terus menyiramnya, tentang penggunaan air yang menyiram tunas ubinya waktu di kebun itu bagaimana. Jadi begini, penyiramannya itu hanya saya lakukan pada waktu proses penyemaian di greenhouse ya. Jadi waktu mulai dari pembedengan dari umbi yang kita semai, ya kan, itu sebelum tumbuh tunas sampai tunas itu siap untuk dipindah tanamkan, ya kira-kira ketinggian antara 25 sampai 30 cm itu menyiramnya cukup pada waktu masih kecil atau baru tumbuh itu bisa disiram setiap hari ya. Siram setiap hari secukupnya. Tapi kalau pada waktu sudah tumbuh kira-kira tinggi 10 cm, usahakan menyiramnya jangan setiap hari. Karena apa? Kalau tunas ubi jalar terkena air setiap hari, dia panjangnya akan cepat, meningginya akan cepat, tapi ruas-ruas seperti ini akan kurang. Ruas-ruas tumbuhnya daun ini akan berkurang. Nah, dan itu kurang bagus, dari pengalaman saya kurang bagus untuk dijadikan bibit, ya kan. Jadi harus dilihat, jangan terlalu sering menyiram semaiannya yang fungsinya untuk apa? Supaya pertumbuhannya agak lambat dan batangnya kokoh. Tapi kalau terlalu keseringan disiram, terlalu sering kena air, dia hanya cepat memanjang tapi batangnya itu cenderung kecil ya. Cenderung kecil dan jarak ruas-ruas dari daun ke daun ini sangat agak jauh, jarang, jadi kurang bagus untuk bibit atau untuk ditanam di kebun. Karena apa? Umbi pada dasarnya terbentuk dari ruas-ruas ini, tumbuhnya akar dari ruas-ruas ini, disitulah umbi itu membesar. Dan disitu kalau jaraknya terlalu jauh, secara otomatis bakal atau calon umbi itu semakin sedikit karena tidak ada tempat untuk tumbuh cepat. Memang bisa, ubi jalar itu bisa tumbuh akar di batangnya ini walaupun tidak diruas, tapi itu akan lambat ya. Bukan tidak bisa, tapi tumbuhnya akan lambat dibandingkan tumbuh dari ruas-ruas ini yang memang ada mata akar ya, atau mata tunasnya juga. Jadi pada intinya kalau sudah di kebun seperti ini tidak membutuhkan penyiraman lagi, dan penyiraman itu hanya dilakukan pada waktu proses penyemaian di dalam greenhouse. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena faktor kesibukan saya tidak bisa
memberikan edukasi atau membuat video-video yang baru setiap hari. Karena untuk saat ini antara bulan 4, 5 sampai bulan 6 itu saya betul-betul waktu sangat sibuk ya untuk mengurusi pertanian saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan insya Allah setelah selesai mungkin insya Allah 2 atau 3 hari lagi kebun ubi sudah selesai, dan saya akan membuatkan video tentang perkembangan padi yang sudah saya tanam. Di situ saya akan menunjukkan perbedaannya menanam dengan benih yang dengan bibit yang sedikit, dengan jarak tanam yang agak lebar, dan juga efek dari terkumpulnya jerami-jerami yang membusuk yang menciptakan kandungan gas etanol tersebut ya. Mohon doanya agar kami sekeluarga dan saudara-saudara yang ada di Jepang selalu istiqomah dalam segala hal tentang kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata atau tingkah laku saya secara pribadi, keluarga, dan saudara-saudara kami yang ada di Jepang. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila wa'mi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan. Kata-kata hari ini man Kasih tahu. kasih Omong Jawa, Mam. Omong ngoseng Banyuwangi. Yang bisa. Dari ketikku ya roh. Ayo nang. iki sampean sapa jeneng Ison. Mang ini mendakon ngomong bahasa Bali. Iya. Man. Ibang ngomong bahasa Using. Man. Kamu keluar di Jepang, Man. Man. Yang bisa bahasa Bali. Ya kedek aku di sini, Man. Benar. Tujuan ke Jepangnya apa, Man? Korban 30 juta. Nanti udah di Korban Jepang. medsos ya, kerja di Jepang 30 juta. Siapa yang bayar gaji 30 juta, Mas? Bisa tapi mati. 30 juta sebulan kali 12. 12 bulan terus kali 3 tahun. Mantap sini, ayo ke Jepang gitu. Kayak mendadak kerja seminggu udah mau pulang. Terlena kena tepa-tepu medsos. Di bulan kerja di Jepang kerja enak. Gaji sebulan 30 juta. Ternyata ya, orang Jawa bilang hidup itu sawang sinawang. Kadangkala kita melihat orang lain itu enak, terus membuat perbandingan. Tapi orang yang kita lihat enak belum tentu juga merasa enak. Pasti merasa kekurangan karena sudah sifat manusia. Sifatnya manusia itu kurang. Iya, seperti rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Padahal belum tentu bisa bikin ternak gemuk. Ini Mas Iman udah berapa lama? Modal berapa juta, Mam? Nang Jepang, Mam? 50 juta. Woi. Setahun kerja belum balik modalnya. Yes.
Yang penting bersyukur, alhamdulillah. Tetap disyukuri, Mam. Walaupun tidak mendapatkan 30 juta, alhamdulillah. 35 juta. 25 juta. Walaupun tidak 25 juta, alhamdulillah masih bisa ngirim untuk keluarga. Intinya tetap selalu bersyukur. Kalau nurutin kurang, sampai mati manusia nggak cukup. Sifat manusiawi. Apapun adanya kita, apapun bentuk rezeki kita, alhamdulillah, itulah doa yang paling Bicara. sempurna. Man, sebelum ke Jepang, ekspektasi di Jepang itu kayak gimana, Man? Nyari uang kayak nemu di jalan. Ekspektasinya. Ternyata cerita, Mam, buat edukasi teman-teman yang di Indonesia, Mam. Nyampe sini kok ada kelihatan kayak Tegal gini. Nggak kaget ya, Man? Ini kan sama aja kayak di rumah berarti, Man, ya? Korban sosmed ini nanti. Saya penting beres, seger waras, alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah, Mam, iso nyampe Jepang, bisa tahu Jepang, keadaan di Jepang seperti apa, walaupun tinggalnya di desa. Karena Jepang itu luas, Mam. Tetap bersyukur. Imam diam tanpa kata ngebayangin kejamnya sosmed. Ini sosmed tipu sana tipu sini, Man, ya. Pakai bahasa Jawa, Man. Yang akan kerja ke Jepang itu. Ngomong-ngomong. Dah bangnya sosmed muluk-muluk ya, Ngomong, Mang. Dah uluk-uluk aja sosmed ya, dah. Bedein dek ngugu sosmed ya. Apa ada di sosmed itu nak sing cara realita di Jepang ya. Apa ya, Mang? Bingung, Mang. Kalem cepokan nih, Mam nih. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu saudara yang dari Bali, dari Jawa, dari Madura, dari Sumatera, dari Sunda, dan semua berkeluh kesah sama. Hidup itu tidak usah disesali. Cukup memberikan edukasi untuk saudara-saudara kita supaya tidak menyesal juga. Temennya Mas Imam sudah mau pulang, katanya Mas Imam, ya. Luput dari ekspektasi Mas Imam. Tergiur media sosmed. Dan akhirnya Rungkad. Realita nggak sesuai ekspektasinya kayak gitu dah. Cuma masalah kerjaannya nggak cocok itu, Man. Ya, masalahnya cuma kerjaannya. nggak Nggak kuat kerjaannya. Menurut dia terlalu berat. Oh, berarti sini setahun doang Iya. langsung pulang. Gitu dah.
Ya wis. Mudah-mudahan semuanya lancar, bisa mendapatkan hasil rezeki untuk keluarga, tetap jalani sesuai tujuan awal untuk berangkat ke Jepang. Tetap bersyukur, Mam. Iya, Alhamdulillah Pak. sampai di Bersyukur. Jepang. Kan dulu cita-cita pengen berangkat ke Jepang, alhamdulillah sudah sampai di Jepang. Kalau di Gemba selain mental sama tenaga yang perlu disiapkan apa Mas? Terutama mental ya mana? Mental, Bang. Terus selain itu Mental, pikiran, Tenaga. itu yang perlu ya. ya. Bahasa juga penting, biar gak salah paham, biar nggak disconnect. Betul, bahasa itu karena Nomor satu. nomor satu. Komunikasi kalau tidak nyambung, Jangan kira tidak bisa nyaman. kerja gak bisa bahasa gak apa-apa. Mustahil. Yang penting bisa kerja itu ya. Iya. Itu salah itu ya. Yang penting bisa kerja, perkara bahasa nomor 2 salah itu. Dan Balik. pertama bahasa dulu baru kerja. Iya. Tadi suruh ngambil besi, ngambil pipa ntar. Boleh, nih ketambahin kan mana? Ini Jan. Nih kesambungan kan. Oh nah. Dan ini sedikit obrolan kami tambahan ya. Dan mohon maaf tadi sudah saya tutup salamnya. Jadi nyambung lagi. Mohon maaf, hanya sekedar obrolan apa kalau orang Madura bilang cator kepak. Jadi obrolan keluh kesah, salah satu keluh kesah kami di Jepang. Tetap semangat, jangan putus asa. Intinya jangan mudah terbuai dengan rayuan-rayuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan karena keberadaan kami di Jepang, karena menonton video-video YouTube di berbagai channel orang-orang yang ada di Jepang, terus merangsang jenengan semua untuk berangkat ke Jepang. Tidak semua yang disuguhkan di medsos maupun di video-video apapun, di channel apapun itu sesuai dengan realitanya. Masih banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang membuat video, membuat berita itu hanya wahnya saja, yang seharusnya apple to apple supaya tidak Merumuskan. menjerumuskan. Pada intinya di Jepang tidak ada perusahaan yang menggaji karyawan itu sebulan 30 juta rupiah. Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Apalagi kalau sekelas magang, bahasa kakak kuku, orang yang sudah puluhan tahun tinggal di Jepang pun, yang bekerja di sektor pertanian, konstruksi, peternakan, tidak pernah, belum ada orang yang mendapatkan gaji pokok itu 30 juta sebulan. Itu fitnah, menyesatkan. Mudah-mudahan tambahan video ini bisa menjadi edukasi untuk rekan-rekan semua. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang terlalu wah, yang pada akhirnya akan menyengsarakan jenengan semua. Demikian dari kami, mohon maaf sampai belepotan. Mudah-mudahan bisa di samping menjadi tontonan juga bisa menjadi tuntunan untuk kita semua. Ikutin terus video-video saya, mudah-mudahan berkenan menontonnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.
Salam pejuang. Salam pejuang. Apa? Kakak.